Berbesar hati terima putusan MK yang menjadi tema editorial media Indonesia pada hari ini, Senin 22 April 2024. Kita kembali membahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bang Kohar, apa korelasinya antara putusan MK nanti dengan persatuan bangsa ini? Ya, gini, kita menghadapi tantangan yang sangat berat. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam editorial, situasi geopolitik kali ini sedang mendidih. Situasinya kian memanas. Konflik Rusia-Ukraina belum selesai. Sekarang malah ditambah lagi Amerika memberikan bantuan pada Ukraina. Yang disetujui oleh Demokrat dan Republik ya. Yang kemudian membuat Rusia meradang. Nah ini kan berarti pemicu perang semakin banyak. Dan akibatnya krisis semakin bertambah. Itu baru dari Ukraina dan Rusia. Belum lagi Israel-Hamas. Israel yang menyerang Hamas. Yang membunuh lebih dari 30.000 warga di Gaza. Nah, kemudian ditambah lagi Israel menyerang Iran di Damaskus, Rusia. Lalu kemudian Iran membalas, lalu dibalas lagi oleh Israel. Jadi situasi kondisi geopolitik ini membuat situasi di dalam negeri juga ikut mendidih juga. Kenapa? Ya bayangkan rupiah menembus 16.000. Angka psikologis. Ketika krisis moneter 98, terendah nilai rupiah adalah di atas terhadap dolar adalah 16.650. Nah sekarang sudah 16.200, 16.300. Bahkan ada di bank yang perbankan yang menjual dolar dengan 16.400. Artinya situasi ini tidak menguntungkan bagi negeri ini. Nah modal kita apa satu-satunya yang membuat kita bisa bangkit, yang membuat kita bisa menjalani itu semua, menghadapi tantangan-tantangan yang krusial itu, persatuan. Apapun, bagaimanapun perbedaannya, sekeras apapun perbedaannya, tetapi ketika menghadapi tantangan dan ancaman yang sama, yang terkait dengan tantangan bangsa yang besar ini, maka modal sosial yang paling penting dari kita adalah persatuan. Dan diujinya dari putusan MK ini bagaimana masyarakat menyikapi ya? Putusan MK memang penting. Hasil terhadap putusan MK juga sangat penting. Tetapi persatuan nasional itu maha penting. Segala sesuatunya yang lebih penting daripada yang penting-penting. Karena apa? Negara hukum, kita memang menganut negara hukum. Negara hukum Pancasila, ini saya sitir dari almarhum Artijo Alkostar, Hakim Agung. Yang pernah menulis begini, negara hukum Pancasila, arsitektur negara hukum Pancasila itu akan tetap tegak karena apa? Karena dibangun atas fondasi persatuan. Fondasi persatuan yang semennya dibangun oleh kohesi sosial yang mewujudkan keadilan, yang bermartabat. Jadi proses keadilan, proses persatuan, itu akan menjadi fondasi penting bagi tegak teguhnya negara hukum Pancasila. Arsitektur negara hukum Pancasila itu dibangun atas dasar fondasi apa? Persatuan. Ini yang ngomong Artijo Alkostar, seorang hakim agung. Nah karena itulah apapun yang diputuskan hari ini, apakah pihak yang mengajukan permohonan diterima, dikabulkan, atau dikabulkan sebagian, atau bahkan sama sekali ditolak, semua harus diterima karena ini sifatnya, MK ini sifatnya adalah final dan mengikat. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan itu hanya bisa didapatkan apabila semua berbesar hati. Ya. Gitu ya Bang Kohar. Nanti kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.